Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 6 Desember 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Yeftalk edisi kemarin 5 Desember. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Ada tidak banyak ya, ada beberapa saja. Ya, inilah yang akan kita bahas di Yeftalk malam ini. Silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya dan Anda ingin melihat banyak saham dibahas di Yeftalk selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Yeftalk selanjutnya. Berikan keterangan ataupun pertanyaan. Kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan bagi Anda yang mungkin sudah merasakan manfaat dari Yeftalk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG kurang lebih sama dengan kemarin, menguji 7100 seperti yang kami sampaikan di Stockholm, yang kemarin kita juga bahas dan sudah mungkin Bapak Ibu sudah baca juga di website kami, bahwa minggu ini agenda untuk IHSG adalah masih kecenderungan naik menguji 7100. Namun memang penutupannya belum bisa di atas 7100 karena ini adalah proses pengujian. Kemarin penutupan tertingginya di 7100 tepat tapi belum bisa naik di atasnya, dan artinya ini ya cukup valid sebagai level penting. Ya, penutupannya tepat di 7100 tanggal 5 Desember kemarin seperti yang kami sampaikan di Stockholm hari Minggu ya. Yang mana ya merupakan level yang bisa dikatakan cukup menentukan. Jika tidak dilewati berarti proses naiknya nanti akan dilanjutkan dengan koreksi terlebih dahulu atau retrace dulu ke support terdekatnya, yang mana ada potensi ke bawah 7000 lagi, tapi kemungkinan ini akan terjadi di minggu pertengahan sampai dengan akhir Desember nanti. Ya, ini sangat wajar karena kemungkinan banyak orang akan bermain aman atau menarik dana mereka terutama di saham-saham yang sudah naik cukup signifikan. Yang seperti yang Anda tahu, saham-saham yang sudah naik signifikan itu ya bisa dikatakan sudah naik terlalu tinggi gitu ya, bahkan ya sangat tinggi, yang nantinya bisa mendukung proses retrace yang mana tentunya akan dibentuk oleh saham-saham yang memiliki market cap yang besar tentunya. Nah, maka dari itu ya buat kami untuk trading ya saat-saat ini tidak sama dengan beberapa minggu yang lalu. Kita akan cenderung mencari saham-saham yang bisa dikatakan tidak berkorelasi ya. Mungkin kalau Anda melihat trading kita di bulan Oktober akhir atau di bulan November, kita masih trading di saham-saham mid cap ataupun big caps gitu ya. Tapi di Desember awal sampai dengan mungkin sampai dengan akhir bulan besok, kami lagi mencari dan mengeksplor saham-saham yang kira-kira berpotensi naik. Namun jika terjadi take profit di indeks gitu ya, kita masih dalam kata lain ya tidak terpengaruh lah, seperti itu ya. Seperti yang sudah ya, tentunya mau IHSG turun mau IHSG naik, yang terpenting adalah kinerja kita tetap positif. Itulah tujuannya ya. Masalah kita bisa prediksi IHSG dan sebagainya itu sebagai modal untuk kita bisa menikmati dinamika market ya. Market itu kan dinamis, jadi ya yang terpenting kita nggak trading IHSG kan, jadi ya kita harus bisa membaca market dan memilih saham-saham yang ketika IHSG naik kita ikutan naik, ketika IHSG turun kita tidak ikut turun. Itu ya, itu yang terpenting adalah itu. Baik, kita langsung lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Halo Pak Yef, tolong bahas PTBA untuk investasi jangka menengah panjang. Terima kasih. Sudah kita bahas berapa kali ya? Banyak lah, kita sudah bahas sejak 2023 kemarin. Kita sudah infokan bahwa peak performance saham batu bara itu sudah lewat.
di 2022. Artinya sekarang ini proses turun gitu ya. Jadi kalau kita mau invest di saham batubara termasuk PTBA, kalau saya akan menunggu saham atau batubaranya sendiri mulai uptrend. Nah, sedangkan sekarang ini kan sudah proses turun gitu ya. Yang mana kalau proses turun ini tentunya ini akan berjalan cukup panjang. Nah, kalau saya lihat di sini ya cukup bisa dikatakan saham PTBA ini konsolidasi gitu ya. Konsolidasi di ruang yang cukup lebar. Ya, konsolidasinya seperti apa? Ya ini seperti Anda lihat ini. Ya. Support dan resistnya bisa dikatakan ya kalau turun di bawah, ini kan dulu sempat stock split ya PTBA ini gitu ya. Kalau kita lihat di 2020 yang lalu, yang mana PTBA sempat turun ke bawah 2000, mungkin di bawah 2000 ini adalah harga yang mungkin bisa dikatakan cukup menarik ya. Gitu, meskipun di 2016, 2015 PTBA sudah turun cukup jauh juga waktu itu dan setelah itu naik. Maka dari itu ya kalau saya sih tidak pada saat dia sedang turun, tetapi ketika dia mulai naik atau setidaknya penurunan itu sudah terlihat mencapai bottom gitu ya. Nah, kalau Anda mau menunggu kira-kira ya di level berapakah kita bisa menunggu PTBA gitu ya. Mungkin kita bisa melihat PTBA ini turun di bawah 2000 lagi. Ya. Nah, ini adalah siklus. Ya, Anda lihat ini siklusnya ya. Turun, naik, turun, naik, turun. Ketika turun, ya udah dilihat aja. Mulai naik, kita mulai ikuti itu. Seperti itu, sangat simple. Ya, mungkin bagi sebagian orang seperti itu bisa jadi ya tidaklah mudah, tetapi selalu ya tidak mungkin ya. Kita kan selama aktif di market, makanya saya pernah bilang dulu waktu market crash, kita tidak pernah keluar dari market dalam kondisi apapun. Kenapa begitu? Karena kita terus belajar. Supaya apa? Supaya bisa di masa depan kita bisa mengikuti pola-pola selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi nggak ada istirahat dulu marketnya lagi jelek gitu, nggak ada ya. Kita nggak pernah libur atau rehat dari market ya untuk mempelajari nih siklus-siklus seperti ini ya. Siklus batubara, siklus minyak, siklus ya mungkin ada grup konglomerat sahamnya naik kapan dan sebagainya, itu kita pelajari dari terus menerus ya di market gitu ya. Nah, kalau pandangan kami untuk PTBA, saham-saham yang lain, menurut kami saat ini bukan waktunya untuk invest ya. Apalagi kalau mungkin dalam kondisi Anda sudah beli di pucuk-pucuk sini, ini kemungkinan akan menjadi investasi yang sangat-sangat panjang. Karena siklus naiknya PTBA ini bisa dikatakan bertahun-tahun gitu ya. Misalkan orang nyangkut di 2018 gitu ya, dia harus sabar menunggu di 2022. Ya menurut kami sangat panjang. Ya, gitu. Mungkin ada yang lebih panjang lagi di 2011. Waktu itu wah, saya masih kerja ya. Bumi itu juga salah satu bumi, kemudian energi. Waktu itu juga Antam juga, banyak orang ya turun, tetap dikiranya ini akan naik lagi, tetapi ternyata siklusnya adalah turun ya, sehingga mereka terjebak cukup lama ya, sehingga yang menyebabkan ya kalau dananya tidak ada batasan, Anda mungkin masih bisa masuk di saham yang lain dan sebagainya. Tapi kalau kebanyakan orang kalau udah nyangkut itu beli terus sampai duitnya habis. Nah, kalau seperti itu caranya ya akan lama ya. Maka dari itu kalau dana Anda terbatas atau seperti kami ini investor-investor kecil, investor receh seperti kami ini, kami akan cenderung kalau misalkan melihat melihat sebuah saham ataupun sebuah sektor itu sedang turun, kami tidak akan paksakan untuk masuk atau menahannya kalau punya. Kita akan cepat merotasinya ke sektor yang sedang naik. Nanti kalau dia mulai naik lagi, kita ikuti lagi. Seperti itulah ya. Mungkin terdengar sangat simpel, prakteknya yang nggak gampang juga. Tapi ya seperti itulah kira-kira gambaran untuk PTBA saat ini. Menurut kami menunggu dulu, sabar dulu.
mungkin Anda bisa dapat di bawah 2.000 atau syukur-syukur bisa di bawah 1.000 gitu ya. Bisa aja. Apalagi kan sekarang ini kan ya mungkin PTBA sudah mulai melakukan transformasi dan sebagainya. EBIT itu akan ya cepat atau lambat itu akan memproses peralihan ya transisi energi itu, yang mana kalau ya sebuah bisnis tidak beradaptasi dengan perubahan ya nantinya bisa saja siklus-siklus ini tidak berulang ya, bisa saja. Maka dari itu sembari menunggu ya dilihat-lihat dulu aja ya. Ini advice yang sudah kami berikan sejak beberapa bulan yang lalu. Mungkin ketika PTBA sebelum dividen yang besar itu kita sudah ingatkan baik-baik ITMG, Adaro, ya United Tractor ya gitu. Bahkan tidak kaget kalau PTBA ini hancur sahamnya setelah dividen, karena dividennya ya seperti itu. Itu pesta itu diakhiri dengan dividen, itu sudah berulang-ulang ya. Itu Anda pelajari saja dividen setelah dividen seperti apa. Oke? Ya. Semoga dapat pahami ya, pandangan kami seperti itu sih. Kalau ada yang beda nggak apa-apa. Selamat malam Pak Yep, izin bertanya, apakah setidak menarik itu untuk saham komoditas CPO walaupun kita tahu bahwa harga CPO masih jauh dari harga di tahun 2022? Bagaimana view besarnya dan apa indikator yang bisa kita perhatikan jika kita ingin masuk kembali? Buyback, masih hold 2 emiten TAPG, LISP, LSIP kali, LISP emang ada. Tentu saja parameter untuk kita masuk dan keluar sama seperti saham batubara tadi ya. Harga batubara, kalau CPO ya kita harus melihat CPO-nya gitu toh. Sorry, bukan ini ya. Crude palm oil. Nah, sangat jauh ya dari 2022 ya. Kalau kita bicara siklusnya sekarang ini adalah siklus masih turun ya. Sama lah, ini bisa balik ke bawah sini. Nah, kalau mau invest gitu ya, tentu saja baru akan melihat gitu ya kalau sudah berakhir. Nah, ini memang sekarang ini mulai menyempit ya. Kalau kita lihat MACD di CPO sendiri ini sudah mulai menyempit ya. Kalau misalkan terjadi sebuah kenaikan di atas 4.400 yang mana Anda lihat sekarang ini CPO itu sedang koreksi di dalam tren naik ya. Ini koreksi dalam tren naik loh ya. Jadi harus perhatikan baik-baik ya. Konsolidasi yang mana sih gitu ya. Jadi ini konsolidasinya bisa sangat panjang sekali. Bisa sangat panjang ya. Seperti yang sudah-sudah. Jadi makanya kalau saya untuk bermain atau memanfaatkan sektor komoditas, kita akan melihat terlebih dahulu komoditasnya ini sedang apa sekarang. Apakah sedang uptrend, konsolidasi, atau downtrend. Kalau sedang konsolidasi, Anda bisa cari titik-titik support. Ya, misalkan saham A, komoditas ini supportnya di sini ya. Mungkin Anda boleh beli bertahap di situ. Tetapi jangan beli langsung. Misalkan kita katakan kita memiliki target 15% gitu ya, kita langsung masuk gitu bulat-bulat di situ. Jangan. Kenapa begitu? Tadi dinamika pasar itu akan tetap berjalan dan Anda akan mungkin mendapatkan harga yang lebih rendah. Tidak tertutup kemungkinan sampai dengan nanti Anda bisa all in atau bisa memasukkan di batas maksimalnya misalkan 15% ketika memang siklusnya itu sudah mulai naik. Seperti CPO ini, kapankah siklus naiknya ini dimulai? Kapannya, waktunya saya tidak tahu. Tapi secara teknikal apabila terjadi kenaikan di atas 4.400, kita main aman ya. Di situ mungkin akan terlihat sebuah pola naik uptrend berlanjut karena ini memang uptrend. Jadi konsolidasi yang terjadi sejak 2022 yang lalu, ya, kuartal 3, kuartal 4 itu merupakan fase konsolidasi setelah dia turun dari angka 7.000 ringgit Malaysia ini ya. Jadi ini adalah proses bisa dikatakan ya bisa jadi pembentukan bottom ya, dan juga proses konsolidasi. Makanya kalau andaikan ini adalah sebuah saham, kita analogikan
kita akan mencari support pointnya untuk masuk bertahap. Misalkan di 3.400, 3.500 sampai dengan 3.200. Nah, bagus lagi kalau dia tembus ke bawah, kita akan menunggu di support uptrend line ini. Oke. Nah, kita ambil contoh ini yang beliau kan punya TAPG gitu ya. Kira-kira supportnya di berapa? Apakah punya juga kondisinya teknikalnya sama dengan CPO-nya gitu ya. Nah, ini kebetulan ini saham baru ya. Tentunya ini akan lebih relatif lebih bisa dikatakan teknikalnya masih relatif lebih sulit karena polanya yang masih terbatas. Sekarang ini kan kalau kita perhatikan dia kan sedang turun ya. Nah, di berapakah kita bisa menunggunya? Kalau saya mungkin akan melihat saham ini baru akan melihat belum dibeli. Itu di 456 terlepas bagaimanapun fundamentalnya ya, karena dia masih dalam proses turun, kita hanya akan melihatnya ya gitu. Kalau di kita seperti itu, apalagi saham baru seperti ini yang mana kalau Anda lihat di sini indikatornya masih seperti ini ya gitu. Jadi kita akan mencari mungkin opsi yang lain, saham yang lain yang kita bisa analisis secara utuh, secara lengkap, itu akan bisa kita mitigasi risknya seperti apa. Sedangkan kalau saham yang baru itu relatif risknya tidak bisa kita kalkulasi, sehingga itu berisiko besar ya, bisa jadi itu akan berisiko besar karena tidak bisa kita hitung kira-kira ini berapa potensi penurunan upside dan downside-nya. Nah, seperti itu yang selalu kami tekankan ke advisor ketika ada yang konsultasi terkait saham yang sangat baru, ya tidak bisa analisis, selalu dibilang di awal ya, saham ini baru dan kemungkinan analisa kita itu sifatnya adalah lemah. Ya, jadi ya kita akan ya merekomendasikan saham-saham yang secara utuh bisa dianalisis dan tentunya bisa dikalkulasi secara risk, karena risk itu yang nomor satu yang dianalisa, bukan profit. Potensi profit itu iya, itu menarik atau tidaknya nanti di situ, tapi risknya kalau besar tentunya tidak kita rekomendasikan. Nah, seperti CPO ini menurut kami sudah di area konsolidasi. Nah, kalau Anda mau masuk di secara umum ya, karena tadi kita analisis CPO ya, di support konsolidasinya itulah poin-poin yang mungkin bisa Anda jadikan sebagai entry point gitu ya. Oke, cukup ya. Terima kasih atas jawaban gotonya Pak Yev. Untuk selanjutnya kami ingin bertanya terkait BRPT. Hari ini naik luar biasa, tempo hari ada konsul dan direkomendasikan beli di area 1000-an. Cuma TP yang disarankan oleh advisor hanya di 1150. Hari ini sudah di 1300. TP BRPT base-nya di berapa? Maksudnya base price mungkin ya. Tadi belum sempat. Ya, kalau konsul nulis ngetik itu dibaca dulu ya. Konsul dengan advisor karena sudah lewat dari jam konsul. Trim sekali lagi untuk JFN Team. Ini ya, saya luruskan, Anda itu bisa konsultasi jam berapapun. Anda bisa konsultasi jam berapapun. Mau jam 1 kek, mau jam 12 malam kek, mau jam 5 pagi kek, tetapi ya akan dijawab di jam 7 sampai dengan jam 4. Sesuai dengan jam kerja tentunya. Tapi Anda boleh ada member nggak di Indonesia, jadi jamnya beda dengan kita. Boleh konsul kapan aja, tetapi nanti akan dijawab di jam kerja kita. Itu malah bagus, Anda konsul malam, paginya bisa diprioritaskan untuk jawab lebih awal. Ya, misalkan Anda konsul jam 5 sore, besok pagi jam 7 mungkin sudah dapat jawabannya, gitu loh. Oke, konsul suruh beli di 1000-an. Cuma TP-nya di 1150. Jadi TP. Ya. Kalau sudah diberikan info TP itu ya di TP di situ. Ya, sebagian. Sebagian lagi Anda bisa hold. Gitu toh. Seperti yang kami sampaikan sering kali di F-Talk ini. Nah, ini ABC. Kemarin C-nya sedikit di bawah, tetapi ini ya bisa dikatakan bottom ya. Artinya ini potensinya ya di harga saat ini ya di 1280 ini. TP berikutnya ya di sini. Ntar saya cek dulu konsultasinya. Karena ya kita sedikit banyak pasti baca konsultasinya member yang sudah dijawab-jawab ya. Yang belum dijawab saya nggak baca.
ya, supaya nanti bisa dapat prioritas. Kalau saya sudah baca nanti takutnya kelewat. Ada beberapa konsultasi itu bisa kelewat karena ya mungkin kebuka oleh admin dan sebagainya, tetapi saya suruh cek. Nah, sebentar saya cek dulu ya konsultasi yang ada. Nah, ini ketemu. Ini konsultasi terakhir ya, saya nggak tahu punya Anda yang mana. Karena member kita banyak, jadi konsultasinya juga banyak. Ini terakhir konsultasi tanggal 28 bulan 11 kemarin. Ini tanggal, bisa dicek di sini ya, November juga tanggal 28 atau 29 ini. Nah, ini ya. Jadi di sini ini tepat di, bisa beli di harga saat ini sampai dengan 1000, stop loss 950, TP 1150. Ini konsultasi yang pertama. Ini sama juga. Proteksi ketat di 990, TP di 1100. Ya, jadi seperti ini ABC. Jadi TP berikutnya kalau saya melihat di sini gitu ya. Tentu saja 0,6. Kita akan lihat 0,6-nya di berapa. Itu adalah best price-nya. Apakah sudah tercapai atau belum? Ya ini yang seperti yang kami sampaikan tadi, 0,6 itu di 1290 sampai dengan 1310. Ini sudah best price seharusnya. Tetapi karena ini uptrend, ya best price selanjutnya adalah ekstensinya, yaitu di 1,618. Tetapi kami sarankan kalau Anda beli, misal ya beli itu katakanlah, kan ini saham bisa maksimal 15 ya, kalau kita trading itu kan maksimal 15. Anda punya 15 ya toh, Anda sudah jual di 1100 dengan saran atau 1150, jual sebagian misalkan 5 PV, sisanya di hold, proteksi harus naik ya toh. Nah, sekarang ini proteksinya di berapa? Di 1160 atau di 1150 ya, boleh di situ juga. Ya, artinya kalau dia balik ke sini, dia bisa balik ke support ini loh. Ya, itu. Kenapa? Karena dia konsolidasi. Nah, kalau dia cuma turun di sini di 1230 itu masih memungkinkan lagi untuk naik ke 1500, TP terdekat berikutnya, dan best price di 1850 seperti itu. Kalau Anda tanya best, ini best. Ingat ya, best price, bukan yang terdekat. Kalau terdekat ini 1500-an ini. Gitu. Goto minggu kemarin udah dijual di 96, beli saat panik selling di 57. Alhamdulillah cuan, sekarang lagi nunggu turun sekitar 70 dan 80. Terima kasih ilmunya, sama-sama. Tolong bahas IPCC untuk jangka menengah. Untuk jangka menengah, kalau jangka menengah ya kita pakai monthly aja ya. Nah, ini ABC juga. Nah, ini ya. Ini masih sama dengan pembahasan ABC. B udah naik, C-nya ini di 690, itu satu yang belum tercapai. Kemudian kalau dia lebih bisa sampai dengan 630. Jadi dalam jangka pendek menengah kemungkinan ini akan turun terlebih dahulu ya, sampai dengan nanti kalau misalkan sudah tercapai kemudian dia mematahkan tren koreksi yang ini. Kapan itu terjadi saya nggak tahu kapannya. Yang jelas sekarang ini proses wave C. Tolong bahas PTRO, target upside jangka panjang. PTRO. Oke. Jangka panjang kita akan pakai ini, ekstensi yang ini ya. Nah, ini kita pakai weekly, monthly mungkinan sama. Jadi di sini kita bisa lihat secara potensi lanjutan saham ini bisa ke 7.600, potensi upside yang ditanya ya, sampai dengan bisa aja ini ke 10.000, itu ekstensi keduanya begitu ya. Ini rounding ya, rounding dengan kecenderungan naik, rounding bottom. Tolong bahas saham Bumi, apa yang mau dibahas ya, silahkan dilengkapi lagi. Mau bahas untuk trading atau untuk investasi bebas, yang penting kasih keterangan aja. Goto berarti koreksinya jauh banget dong. Gak mungkin berita kolaborasi Goto X TikTok sudah semakin matang. Hari ini pasti melambung karena sentimen positif. Belum tentu. Ada yang namanya sell on news. Ya, gitu. Jadi jangan trading bersama berita. Kalau trading dengan teknikal ya toh. Nah, hari ini naik atau turun? Goto turun toh.
Naik atau turun? Turun. Ya turun. Seperti yang kami sampaikan kemarin. Ini masuk wave A. Di Telegram kamu cek. Ya. Di sini kamu cek. Ketik Goto. Caranya gini ya, kalau Anda mau cari saham apa yang sudah dipasang target price-nya atau pembahasan di Talk sebelumnya, Anda bisa tinggal ketik aja di Telegram, nanti akan ketemu ya. Nah ini ya, proses wave A. Wave A ini di 91, hari ini penutupan di 92. Ya, berarti mungkin akan ada naik dulu ya sebelum turun ke target wave C. Karena ada A turun, B naik, dan C turun. Ya, begitu kira-kira. Jadi kalau Anda mau trading, ya semua yang kami pasang di sini ya memungkinkan. Best price di 77, tidak ada yang terlalu jauh atau terlalu dekat. Bisa-bisa aja. Ini kan Fibonya 0,618 seperti yang sudah biasa kita bahas di sini, gitu ya. Oke, sudah saya bahas semua ya apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide di kolom komentar Talk, dan silahkan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut menarik untuk dibahas di Talk selanjutnya. Anda boleh kasih keterangan atau pertanyaan. Supaya apa? Supaya nanti apa yang saya bahas di Talk itu sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Jangan absurd cuma ketik kodenya atau bahas saham A, mau dibahas apanya ya. Jadi harus diberikan keterangan. Jadi mohon maaf ya, bukan saya nggak mau jawab, tetapi ini untuk sekali lagi berulang kali saya bilang saya nggak mau membahas yang tidak ditanya ya. Kalau ada yang nanya kita pasti akan bahas, kalau nggak ditanya kita nggak akan bahas itu, karena kita tidak ada kepentingan dengan saham apapun, dengan pihak manapun ya, termasuk sekuritas, termasuk pihak manapun. Kita independen ya. Jadi apa yang saya bahas di Talk itu adalah murni memang ditanya dan dibutuhkan. Kalau enggak ya kita ngapain gitu ya. Kita juga nggak ada kepentingan dengan saham A, B, C, D, E ya. Kita akan membiarkan apa yang kita beli itu secara natural bergerak, mau naik mau turun ya kita ikuti trading plan-nya ya. Enggak kita beli kemudian kita bahas terus-terusan, enggak. Anda boleh tanya ke member PTRP dan Peers, kita nggak pernah bahas saham yang kita beli bahkan ya. Kalau kita bahas malah kita nggak punya mungkin ya, seperti itu. Oke, kita lanjut besok di Talk selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di Talk malam ini atau Talk sebelumnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.